Ya, halo semuanya, kembali lagi di kuliah Kalkulus 2 kali ini untuk teknik industri terkait luas daerah gitu ya. Jadi, sorry pakai kaos karena ini juga rekamnya malam-malam ya, di luar jam kerja. Oke, eh, di sini kita akan belajar tentang luas daerah tapi menghitungnya pakai integral gitu ya. Jadi kita melihat luas dengan integral. Kok bisa menghubungkan luas dengan integral? Jadi kita lihat turunan dulu ya, turunan. Turunan itu kan biasa kita tulis sebagai dy per dx ya. Yaitu bagaikan rasio dari perubahan. Rasio dari perubahan atau yang biasa kita kaitkan dengan gradien. Oke. Nah, di kuliah sebelumnya kita sudah mengkaitkan turunan ini ya, turunan ini dengan integral ya. Jadi integral itu adalah sebagai kebalikan dari turunan. Ya, jadi karena dia kebalikan dari turunan, nanti dianya menjadi total dari perubahan gitu. Atau nanti akan terkait dengan luas daerah. Nah, misalnya ini ya, misalnya fungsi fx itu diberikan dengan garis yang warna merah dan ingin dicari luas wilayah di antara yang ada di bawah fx, di antara x-nya sama dengan a sampai b gitu. Nah, untuk hal ini kita tulis wilayahnya sebagai dia ini. Oke, ya contoh. Misalnya ini ya, kita diminta untuk tentukan luas wilayah yang dibatasi oleh y sama dengan min x kuadrat tambah 4x dan juga dibatasi oleh sumbu x gitu ya. Kita coba langkah pertama. Kalau ketemu soal seperti ini, langkah awalnya apa? Ya, adalah gambar wilayah. Jadi sebelum kita menghitung, ada baiknya kita melihat dulu wilayahnya ada di mana. Kita sketsakan dulu ya. Nah, untuk mensketsa Y ini, ya kita coba faktorkan dulu ya. Y sama dengan min X kuadrat tambah 4X. Artinya ini adalah X dikalikan dengan min X tambah 4. Gitu. Jadi dari sini kita tahu kalau Y-nya sama dengan 0, itu X-nya ada di mana gitu ya. X-nya itu ada di antara 0 sampai 0 dan 0 atau 4 gitu, bukan sampai 0 atau 4 gitu ya. Jadi kita gambarkan, kita perlu nilai 0 sampai 4 gitu ya. Ya kira-kira aja kita tahu di sini misalkan ini 0, ini 4 gitu ya. Nah, lalu karena ini hal yang perhatikan ya, yang perhatikan bagian ini ya, karena ininya negatif berarti dia cekung ke bawah gitu. Jadi tidak perlu terlalu spesifik gambarnya ya, yang penting kita tahu wilayahnya ada di mana gitu. Jadi gambarnya nanti kira-kira cekung ke bawah kayak gini ya, gitu ya. Nah, jadi titik potongnya ada di pas 0 dan 4. Lalu dia dibatasi juga oleh sumbu X. Jadi wilayahnya akan ada di sini. Ya, wilayahnya ada di sini. Oke, apakah cukup kelihatan warna kuningnya? Ya, mudah-mudahan kelihatan ya, atau saya ganti eh, apa ya, warna biru gitu. Ya, gitu ya. Ya, kecampur sih. Ya, ini wilayahnya bagian ini. Oke. Nah, itulah. Oke. Nah, sekarang kita tahu yang warna merah ini tadi adalah Y sama dengan
minus X kuadrat ditambah 4X. Seperti ini. Nah, dan wilayahnya dari 0 sampai 4. Berdasarkan yang kita tahu ya, bahwa luas wilayah yang diarsir adalah, ya jadi langkah kedua, tentukan formula integralnya. Jadi setelah menggambar kita tentukan formula integralnya. Jadi luas daerah yang diarsir adalah, ya kita tahu tadi 0 sampai 4 dari min X kuadrat ditambah 4X dx. Gitu. Jadi kalau kita lihat lagi fungsi ya, jadi ini kayak seperti kita tulis integral dari A sampai B fx dx sama dengan A-nya nanti adalah 0, yang ini adalah 4. Nah, jadi pentingnya menggambar ini, kalian bisa melihat dengan jelas batasnya ada dari mana sampai mana juga gitu ya. Ya, 0 sampai 4. Dan fx-nya ini adalah kurva yang membatasi ya, kurvanya gitu. Jadi kurvanya tadi adalah sorry, mana ini? Ya, sorry. Mouse-nya hilang. Ya, ini ya. Kurvanya tadi yang ini. Jadi jelas gitu, luasnya adalah yang ini dan kita tinggal hitung saja. Jadi ini sama dengan minus 1/3 X pangkat 3 ditambah 4-nya bagi 2 ya, 2X kuadrat dari 0 sampai 4 gitu. Tinggal dimasukkan saja. Jadi minus 1/3, 4 pangkat 3 adalah 64, ditambah 4 pangkat 2, 16 kali 2, 32, dikurangi 0. Gitu ya. Jadi ini adalah minus 64/3 ditambah, kita perlu 3 di sini, berarti ini 96. Jadi kita punya 32/3. Nah, dengan ya ini tentu, jadi kita perlu kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah luas daerah yang dimaksud adalah 32 kurang kepotong ya, 32/3 satuan luas. Gitu. Oke. Ya, kira-kira seperti ini untuk soal contoh pertama. Lalu contoh kedua di sini ya. Tentukan luas wilayah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat min 2. Nah, pertama sama kayak di atas ya, langkah 1 yaitu menggambar dulu. Jadi, X kuadrat min 2, gambarnya gimana? Ya, setidaknya kalian tahu kan kalau kita punya X kuadrat itu gambarnya kira-kira kayak gini. Nah, ini gambar dari X kuadrat itu kira-kira seperti ini. Ya, oke, ini X kuadrat. Tuh. Ini X kuadrat gitu ya. Jadi, sebentar. Ya, ini. Ya, ini X kuadrat. Dia mulai dari 0 ke atas sebelah kanan
ke kiri juga ke atas gitu. Nah, sekarang fungsinya itu X kuadrat ini, nilainya si X kuadrat ini, kita kurangi 2. Berarti apa? Kita seluruh wilayahnya, ya, seluruh wilayah X yang ada, kurva ini akan diturunkan sejauh 2 kan. Oke, kurva ini akan diturunkan sejauh 2. Kayak gini. Benar nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Jadi dari awalnya X kuadrat seperti ini, supaya kita bisa menggambar X kuadrat min 2 ya kita turunkan sejauh 2. Gitu. Oke. Nah, ya titik-titik ini. Oke, jadi ini tinggal saya perpanjang aja garisnya. Gitu. Dan di sini kita tahu jadinya adalah negatif 2. Jadi waktu X-nya ini 0, ya, mungkin warna lain, warna hijau ini. Waktu ini sama dengan 0, kan Y jadi sama dengan minus 2, pas gitu ya. Jadi waktu X-nya ini 0, Y-nya bernilai min 2. Nah, kemudian di sininya berapa gitu. Oke, kalau 11 itunya gimana? Berarti waktu Y-nya sama dengan 0. Waktu Y-nya sama dengan 0, X kuadrat min 2 sama dengan 0, X-nya akar 2 atau X-nya minus akar 2. Jadi, kita sudah dapat batasnya. Yang di sini adalah akar 2, yang ini adalah negatif akar 2. Dan wilayahnya yang dibatasi oleh kurva ini dan sumbu X tentu saja tidak lain dan tidak bukan hanyalah wilayah, mungkin pakai hijau aja ya, atau merah aja deh. Tapi merah udah ini ya, mungkin ini aja. Nggak bagus nggak? Nah, gitu. Nah, wilayah ini. Ya, ya lewat-lewat dikit nggak apa-apa lah ya. Nah, ginilah. Tuh, wilayahnya di situ. Nah, perhatikan luas yang ini tadi itu wilayahnya ada di bawah kurva, ya. Sedangkan luas yang ini itu wilayahnya ada di atas kurva, tapi dia berada di bawah sumbu X. Ya, jadi tetap dibatasi oleh kurva, tapi berada di bawah sumbu X. Dalam kasus yang demikian, kita menghitungnya tetap sama ya. Jadi luas wilayah yang diarsir itu tetap sama. Jadi integral dari batas yang paling bawahnya itu adalah yang paling kiri, yaitu minus akar 2, sampai yang paling kanan akar 2 dari fungsinya. Fungsinya yang merah ini tadi adalah Y sama dengan X kuadrat minus 2. Jadi ini adalah X kuadrat minus 2 dx. Nah, perhatikan di sini wilayahnya ada di bawah sumbu X. Kalau kalian integralkan ini nanti hasilnya akan negatif. Kan nggak mungkin ya luas wilayah itu hasilnya negatif gitu ya. Jadi kalau misalnya ada di bawah sumbu X seperti ini, kalian kalikan dengan tanda negatif di depannya di sini. Nah, jadi ini menyatakan ada di bawah sumbu X. Jadi tanda negatif ini muncul karena dia berada di bawah sumbu X. Nah, sekarang kita tinggal menghitungnya ya. Kita tinggal menghitung. Ini sama dengan negatif X kuadratnya jadi 1/3 X pangkat 3 minus 2X dari negatif akar 2 sampai
akar 2. Oke, ya sama dengan negatif akar 2 pangkat 3 itu adalah 2 akar 2 per 3 minus 2 akar 2, ya, lalu dikurangi sama negatif dari 2 akar 2 per 3 ditambah 2 akar 2. Ya mungkin ini kurung biasa gitu ya. Oke, good. Ini jadi sama dengan minus, yang ini jadi tambah ya. Oke, jadi 2 tambah 2, 4. Ya. 4 akar 2 per 3 minus ya, minus 4 akar 2. Jadi berapa nih? Kalian bisa hitung, nanti dapatnya adalah 8 per 3 akar 2. Gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi tidak ada tanda negatif ini, ya, tanpa tanda negatif ini, hasilnya akan menjadi negatif di sini. Negatif 8 per 3 akar 2. Dan itu tidak mungkin, karena luas wilayah tidak mungkin negatif. Oleh karena itu, kalau misalnya wilayahnya ada di bawah sumbu X, kita kasih tanda negatif di sini. Oke. Ya. Atau bisa juga dipandang nanti dengan sistem fungsi atas dikurang fungsi bawah gitu ya. Tapi sebelum itu bisa juga kalian pandang dengan wilayahnya ada di atas sumbu X atau di bawah sumbu X gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini ya. Tentukan luas daerah yang diarsir. Sudah diberikan gambarnya, jadi kita tidak perlu menggambar lagi ya. Oke. Nah, di sini kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat. Tapi, kalau kita perhatikan lagi, wilayahnya sekarang bukan di bawah grafik terhadap sumbu X. Tapi malah ke atas ya. Malah ke atas gitu. Ya, jadi di sini ada beberapa ide ya. Ide pertama adalah bagaimana kalau kita menghitung hal yang kita tahu dulu. Jadi ide 1 ya, di sini saya tulis sebagai ide 1 ya. Ide 1. Oke, kita hitung wilayah yang kita tahu dulu, hal yang kita tahu. Hitung berarti kan fungsinya adalah X kuadrat gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan lagi X-nya itu dari 0 sampai 2 gitu. 0 sampai 2 X kuadrat X. Nah, kalau kita lihat ini, wilayah yang kita hitung itu yang mana? Yang ini ya, yang di bawah ini. Nah, ini ya, wilayah yang warna ungu ini yang kita hitung. Bukan wilayah yang warna biru di atasnya. Nah, untuk mendapatkan wilayah yang biru di atasnya gimana? Berarti apa kita cukup menghitung persegi panjang yang besar dulu ini, ya, luas wilayah persegi panjang yang besar ini, nanti kita kurangi sama yang warna ungu, ya, luas persegi panjang dikurangi yang warna ungu, kalian akan mendapatkan luas yang ini tentunya. Nah, luas persegi panjang ini gimana? Ups, hapus semuanya. Ya, ini saya nggak bisa hapus, jadi yang di dalam ini, ya oke. Nah, persegi ini kita tahu ini lebarnya adalah 2 ya, karena 0 sampai 2 kan, 2. Lalu tingginya ini 0 sampai 4 ya, jadi 2 kali 4 gitu. Jadi
luasnya adalah di sini kita perlu 2 kali 4 ya. Karena X-nya adalah variabel, jangan pakai X untuk kali. Oke, 2 kali 4 dikurangi sama integral ini. Yang dimana integral ini nanti mendapatkan wilayah yang warna ungu. Oke, so far so good. Kita tinggal menghitung jadi ya. Kita langsung hitung. Ini adalah 8 minus 1/3 X pangkat 3 dari 0 sampai 2. Jadi 8 dikurang 8/3. Jadi 16/3 gitu ya. 16/3. Oke, good. Nice. Ya, dari hal yang kita dapat tadi di atas, kita bisa menghitung ini dengan mudah ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih caranya kita untuk mendapatkan ini sebenarnya? Ya, ya. Kalau yang tadi itu kan mudah ya, kita cukup langsung pakai persegi panjang gini ya. Persegi panjang gini. Langsung 2 kali 4 gitu. Tapi misalnya nih, kalau kalian pandang 4 ini sebagai fungsi. Ya, jadi ini fungsinya adalah Y sama dengan 4. Lalu kalian mau mencari wilayah di bawah kurva Y sama dengan 4 ini. Jadi mau mencari wilayah ini. Dengan menggunakan integral. Oke. Kalau dengan menggunakan integral berarti wilayah ini adalah kita bisa hitung dengan integral dari 0 sampai 2. Fungsinya apa? Fungsinya 4 dari 4Tx, yang dimana ini akan menjadi 4 dikalikan 2, yaitu 8 gitu ya. Nah, jadi sebelum bisa menghitung ke sini, ternyata sebelum ini itu bisa kita tulis sebagai integral ya. Jadi perhatikan bahwa hal ini itu setara dengan integral 0,24 dx dikurangi dengan integral 0,2 x kuadrat dx. Atau bisa kita tulis juga integral 0,24 minus x kuadrat dx. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kita punya sifat ya, sifat yang dimana kalau misalnya kita mempunyai suatu wilayah ya, terserah f dan g-nya mau di positif atau di negatif, tapi di sini saya gambarkan dulu ya. Ini misalkan ini f gitu ya, f, lalu g-nya mungkin supaya bisa menggambarkan bahwa g-nya juga boleh negatif, saya gambarnya agak ke bawah dikit gitu ya, dipakai warna ungu. Saya kayak gini ya, ini g gitu. Lalu kita perhatikan di wilayah dari A sampai ke B ini. Jadi wilayahnya ada di sini. Ya. Ya, mungkin tidak terlalu penuh arsirannya, tapi kalian bisa tepak di mana ya. Ya, wilayahnya ada di sini gitu misalnya. Maka luas dari wilayah ini adalah ya, ini agak terpisah. Luasnya adalah kita bisa jawab dengan integral dari A sampai B dari fungsi yang di atas, yaitu si f,
X dikurangi sama fungsi yang ada di bawah, yaitu si GX terhadap X ya, terhadap X. Gitu. Ya, jadi dari sini kalian juga bisa lihat fungsi atasnya itu di sini ya. Fungsi atasnya itu adalah Y sama dengan 4, sedangkan fungsi bawahnya ini tadi adalah Y sama dengan X kuadrat. Sehingga kalau kita menggunakan bentuk ini ya, bentuk yang ini ya, maka kita dapatkan hal yang seperti ini. Fungsi atasnya 4 dikurangi fungsi bawahnya X kuadrat gitu. Nah, hal ini juga sebenarnya bisa diaplikasikan untuk wilayah yang ini ya. Kalau kita perhatikan lagi ya, yang ini itu adalah fungsi atasnya, yaitu berapa yang di atas ini jadinya. Nah, mungkin saya gambarkan dengan warna merah aja ya. Jadi garis yang ini ya. Yang atas ini adalah Y sama dengan 0. Betul? Sedangkan yang bawah ini tadi Y sama dengan X kuadrat min 2. Jadi kalau berdasarkan aturan atas kurang bawah yang tadi, atas kurang bawah, maka luas wilayah yang ini tadi bisa kita tulis dengan integral minus akar 2 akar 2, fungsi atasnya adalah 0 ya, dikurangi fungsi bawahnya yaitu X kuadrat minus 2 dx. Itu makanya ini adalah negatif dari akar 2 akar 2 X kuadrat X kuadrat minus 2 dx yang ada di sini gitu. Ya, tapi dengan ide yang seperti di masa SMA, kalau ada di bawah sumbu X dikasih tanda negatif, it's okay too. Oke. Jadi yang cara seperti itu juga masih oke. Nah, tapi cara ini juga enak ya. Jadi kita cukup melihat siapa yang ada di atas, siapa yang ada di bawah. Jadi walaupun dianya ada di bawah sumbu X atau di atas sumbu X itu tidak menakutkan lagi gitu ya. Apakah kita perlu beri tanda negatif atau tidak gitu ya. Nah, ini ide 1 ya. Ide 1. Sekarang kita coba ke ide 2. Ide 2 ya. Nah, selama ini kita menghitung integralnya dalam X gitu ya. Gimana kalau ya, kita kan tadi menghitungnya misalnya kayak gini ya. Sesuatu X kuadrat dx 0 0 sampai 2 gitu ya. Itu akan mendapatkan wilayah yang ada di sini tadi. Wilayah warna ungu, wilayah yang ini tadi ya. Kita akan mendapatkan wilayah yang ini tadi. Nah, perhatikan kalau kita tulis seperti ini sama saja kayak kita menuliskan integral dari fungsinya y dx. Y ini nanti kita ganti sebagai x kuadrat gitu ya. Ya, jadi isinya itu adalah sesuatu dalam x gitu. Ya, tapi subjeknya y gitu. Ya. Yang dibicarakan itu y sama dengan x kuadrat, subjeknya dia. Tapi subjeknya dalam bentuk x. Nah, lebih lanjut batasnya ini mulai dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Oke, nah sekarang kalau misalnya saya mau mengganti subjeknya, ya, subjeknya kita mau ganti.
Sekarang kita mau bilang integral subjeknya itu X. Dan terhadapnya bukan dx lagi, tapi terhadap y. Misalnya. Nah, sekarang kita tahu bahwa eh, kalimatnya seperti ini tadi. Fungsinya adalah y sama dengan x kuadrat. Y adalah x pangkat 2. Oke. Y adalah x pangkat 2. Ini sebagai subjek. Sekarang kita mau kembali mengganti ya, membolak x-nya sebagai subjek. X adalah y pangkat berapa jadi? Ya. Kalau ini x pangkat 2 berarti ya y-nya pangkat setengah. Good. Jadi x sama dengan y pangkat setengah. Nah, di sini harus hati-hati. Kita boleh tulis x sama dengan y pangkat setengah karena x-nya di wilayah positif ya, kebetulan ya. Di sini harus hati-hati ya. Oke, karena x-nya berada di wilayah positif, kita boleh tulis x-nya sama dengan y pangkat setengah nanti. Nah, kemudian kalau di sini tadi kan mulai x sama dengan apa sampai x sama dengan apa. Oke, sekarang kita terhadap y ini. Ini terhadap y. Jadi kita mau isinya di sini adalah y sama dengan apa sampai y sama dengan apa. Oke, kita langsung lihat saja. Kita tidak melihat wilayah ini lagi. Kita lihat wilayah warna biru ini. Ya, y-nya jalan dari mana sampai mana. Kalau x kan kita lihatnya dari kiri ke kanan ya. Karena dari yang paling kecilnya kan di sebelah kiri ya. 0, 1, 2, 3, 4 ke kanan kan. Nah, kalau y itu nilai yang paling kecilnya ada di bawah, nilai besarnya ada di atas. Jadi kalau kita lihat y itu dari bawah ke atas. Gitu. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Gitu. Kalau kita lihat di sini y-nya dari 0 ke atas sampai 4 gitu ya. Jadi wilayahnya itu nanti adalah y sama dengan 0 sampai 4. Dan kalau kita tulis lagi x-nya sebagai subjeknya, ini adalah sama dengan integral 0, 4, x-nya tadi adalah y pangkat setengah dy. Gitu. Nah, kalau kita menghitung ini sama saja dengan wilayah yang dibatasi oleh y pangkat setengah terhadap sumbu y ya, terhadap sumbu y. Jadi kita akan langsung mendapatkan wilayah yang ini, yang warna biru ini langsung. Nah, sekarang kita coba hitung. Oke. Ini tidak sama ya, tidak sama. Tapi ini tadi sebagai apa namanya, komparasi gitu. Kalau tadi integral terhadap x terhadap y itu seperti ini loh, gitu ya. Oke, sebagai komparasi saja. Nah, sekarang kita coba hitung ini. Integral 0,4 y pangkat setengah dy. Y pangkat setengah itu naik tambah 1 jadi 3/2. Di depannya itu sepernya dari 3/2. Jadi 2/3 dari 0 sampai 4. Di 0 habis. Di 4-nya akar dari 4 2, 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 8 jadi 16/3. Jadi sama dengan hasil yang tadi yang ada di sini. Hasil ini sama hasil ini sama. Ya. Jadi idenya begini. Antara kita mau menghitung terhadap x langsung dengan aturan fungsi atas kurang fungsi bawah, atau kita menghitung terhadap y. Gitu.
Kalau terhadap Y di sini kita punya sifat yang kayak gini ya. Jadi sorry ya, ini kalau kita misalnya punya wilayah sekarang adalah kayak gini kurvanya itu, tapi ini bukan fx lagi, kurvanya sekarang adalah y gitu ya, misalkan y gitu, atau bisa kita tulis x sama dengan y itu, karena yang di atas ini kan juga kita bisa tulis sebagai sebenarnya y sama dengan fx ya, ini sebagai subjek, isinya apa gitu. Nah sekarang kita juga bisa tulis x-nya sebagai subjek, lalu isinya apa gitu ya. Nah lalu kita perlu lihat batas dari y, misalkan di sini adalah c, di sini adalah b. Tat. Nah wilayah yang ini bisa kita hitung dengan wilayah ini. Wilayahnya memiliki luas integral dari C sampai D dari GY DY gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa karena ini tadi awalnya adalah Y sama dengan X kuadrat, Y-nya sebagai subjek, isinya apa? Sekarang kita ganti. X-nya sebagai subjek adalah Y pangkat setengah. Nah, kita perhatikan Y-nya batasnya dari 0 sampai 4. Maka hasil integral yang tadi, yang di bawah ini, ya, 0,4 Y pangkat setengah DY itu benar-benar mendapatkan wilayah di biru ini. Ya, saya sekarang coba arsir dengan warna ungu. Ya, gitu ya. Jadi menarik ini ya. Oke, nah selanjutnya ini. Contoh 4. Kita punya X sama dengan Y kuadrat dan Y sama dengan X min 2 yang sudah digambarkan di sini ya. Yang mana garis warna ungunya itu adalah X min 2. Garis yang warna hijaunya adalah X sama dengan Y kuadrat. Ya, jadi jangan kebalik ya antara X sama dengan Y kuadrat maupun dengan Y sama dengan X kuadrat gitu. Kalau Y sama dengan X kuadrat yang tegak kayak gini tadi ya, yang ada di atas tadi. Nah sekarang tidur dia karena X yang sama dengan Y kuadrat. Oke, kalau dari gambar sih sudah cukup jelas sebenarnya ya. Kalau di sini titik potongnya adalah 1,1, ya ini mungkin kurang besar 1,1, sama titik di sini adalah 4,2. Nah, tapi misalnya kalau dari gambar kurang jelas, cara carinya bagaimana? Ya, jadi langkah pertama tentu kita menggambar dulu seperti ini. Langkah kedua mencari titik potong ya. Jadi cari titik potong. Cari titik potong atau ya calon batas integralnya ya. Untuk mencari titik potong ini kalian bisa menyamakan Y atau menyamakan X gitu ya. Menyamakan X atau menyamakan Y. Itu salah satu dari ini. Oke, good. Kita sekarang minimal X sama dengan Y kuadrat kan. Nah, kita samakan. Jadi ini kita pindah, kita substitusi gitu ya. Substitusi. Ya. Dari X sama dengan Y kuadrat. Substitusi
ke Y sama dengan X min 2 diperoleh Y sama dengan Y kuadrat minus 2. Artinya Y kuadrat sama dengan, Y kuadrat min Y min 2 sama dengan 0. Jadi ini kalau kita bisa faktorkan yaitu Y min 2 Y plus 1. Jadi diperoleh Y sama dengan 2 atau Y sama dengan min 1. Kalau Y sama dengan 2, maka X-nya sama dengan Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Kalau Y-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan Y kuadrat sama dengan min 1 kuadrat sama dengan 1. Ya, X sama dengan Y kuadrat ini tentu kembali dari sini ya. Gitu. Jadi kita dapat pasangan 2 dan 4. Ya. Y-nya 2, X-nya 4, dan 1 serta min 1. Oh, ini salah ya. 1 min 1 harusnya, sorry. Ya, 1 min 1. Ya, jadi pasangannya selalu yang depan itu X, yang belakangnya Y. Itu ya. Oke, good. Nah, sekarang kita kan sudah punya dua tipe ya. Kita bisa lakukan integrasi terhadap X atau terhadap Y gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau integrasi terhadap X, ini harus hati-hati ya. Kalau integrasi terhadap X, cara satu ya. Cara satu, integrasi terhadap X. Nah, seperti yang saya sebutkan di atas, ini fungsi atas dikurangi fungsi bawah. Oke. Nah, kalau kita lihat sepintas seperti ya yang ini adalah fungsi atas. Ya, sampai ke bawah ini ya, seperti fungsi atas yaitu X sama dengan Y kuadrat. Nah, ini harap diperhatikan bahwa yang akan saya jelaskan ini adalah salah. Jadi orang tulisnya nanti kan ini maunya dx gitu ya. Subjeknya harus Y sama dengan apa gitu kan. Nah, kalau kalian tulis ini semua nanti tulisnya misalkan kayak akar X gitu ya, karena ini nanti Y-nya adalah akar X gitu ya. Y-nya adalah akar X, lalu yang bawahnya ini adalah garis gitu, minus X kurang 2. Batasnya langsung kita tahu dari titik potong itu 1 sampai 4. Gitu ya, 1 sampai 4. Nah, ini harus hati-hati kalau 1 sampai 4 yang kalian peroleh itu hanya wilayah di sini saja. Yang di depan ini belum. Gitu. Perhatikan ya, 1 sampai 4 itu X-nya dari 1 sampai 4. Yang 0 sampai 1 tidak termasuk. Oh, oke. Oke, kalau gitu Pak, mungkin di sini kita buat 0 saja. Nah, kalau kita buat 0 di sini hati-hati juga ya. Kalau kalian buat 0 di sini, maka X min 2 ini juga bermain peran sampai ke 0. Ya. Kalau ini bermain peran sampai ke 0, berarti wilayahnya akan meliputi wilayah ini juga. Wilayah ini juga gitu ya. Dan ini bukan hal yang kita mau gitu ya. X min 2 itu yang kita bataskan hanya dari 1 sampai 4 saja. Gitu. Oke, jadi kalau kita mau terhadap X, kita harus bagi wilayah di sini. Ya, kita bagi wilayah di X sama dengan 1. Nah, jadi kita punya dua wilayah, sebut saja ini A, kurang warnanya kurang bagus. Ini A1, ini A2 gitu ya. Sebut saja seperti itu. Nah, sekarang kita hitung dulu A2 dulu, A2. Cara satu ya, A2.
A2 ini jelas gitu. Yang tadi yaitu X-nya dari 1 sampai 4. Fungsi atasnya Y sama dengan akar X dikurangi sama fungsi bawahnya X min 2 dx. Gitu. Jadi formulanya untuk A2 seperti ini. Oke. Nah, untuk formula untuk A1-nya bagaimana? A1 X-nya itu tentu dari 0 sampai 1. Oke. Sorry, saya minum sebentar ya. Ya, sorry. Ya, A1-nya 0 sampai 1. Nah, fungsi atasnya tentu tetap akar X ya. Nah, akar X ini perlu diperhatikan bahwa akar X itu tidak penuh ya, tidak sampai tidak, ini bukan akar X. Yang ke bawah ini bukan akar X. Akar X itu hanya setengah dari gambar X sama dengan Y kuadrat. Jadi yang di sininya saja. Loh, kenapa seperti itu, Pak? Ini memang agak membingungkan sedikit ya. Nilai dari akar itu selalu positif. Jadi kalau kita tulis Y sama dengan akar X, itu hanya untuk Y yang positif. Artinya Y yang nilainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu doang. Kalau Y-nya bernilai negatif, tidak di-cover oleh ini. Oh, jadi yang Y negatif bagaimana, Pak? Y yang negatif kita cover dengan, ya, yang bawah ini adalah Y sama dengan negatif Rx. Ya, kok bisa seperti ini? Kalian perhatikan lagi bahwa X sama dengan Y kuadrat ya. X sama dengan Y kuadrat, itu artinya Y itu harusnya plus minus akar X kan? Ini kan? Jadi ada yang plus, ada yang minus. Yang plus itu wilayah untuk Y yang positif, yang negatif itu untuk wilayah yang Y-nya negatif. Oke, jadi X sama dengan Y kuadrat dipecah, yang atasnya. Mungkin saya gambar ungu kurang bagus ya. Warna apa ya? Kuning nggak ada. Ini kelihatan nggak? Nah, kelihatan, cukup kelihatan. Yang atas ini itu yang positif, akar X, itu. Yang bawahnya yang negatif, sudah saya tulis ya. Jadi untuk wilayah 01, ini yang kurva bawahnya kita ambil yang negatif ini. Jadi minus negatif akar X. Gitu. Nah, untuk wilayahnya nanti kalian tinggal hitung, ini tinggal dijumlahkan. Gitu ya. Jadi A-nya nanti A1 ditambah A2. Ya, sampai di proses ini saya percayakan ke kalian untuk menghitung ini ya. Menghitung mereka ini. Karena kalian sudah belajar tentang teknik pengintegralan, saya yakin kalian bisa. Oke. Nah, selanjutnya ini baru cara satu ya. Ini kalau terhadap X. Cara 2. Cara 2. Sekarang sama kayak tadi yang di contoh 3, kita mau ganti dia terhadap Y sekarang. Ya, ini terhadap Y. Berarti kita perhatikan Y-nya dari mana sampai mana. Sementara ini coretan untuk subjek X ini saya hapus dulu. Karena sekarang, subjek Y saya hapus dulu. Karena sekarang saya mau DY gitu. Jadi X-nya mau sebagai subjek. Nah, kebetulan untuk kurva yang warna hijau ini, ya, nah, kurva yang hijau ini berarti nyambung ini juga gitu ya, begini. Ya, ini sudah subjeknya adalah X sama dengan Y kuadrat. Oke, kurva yang ini
ya, warna ungu ini ya, yang ini itu masih dalam Y sama dengan X min 2. Kita mau X sama dengan apa gitu ya. Kalau Y sama dengan X min 2, artinya X sama dengan Y plus 2 gitu. Oke, jadi ini kita sudah dalam subjek X sama dengan Y plus 2. Nah, kalau misalnya ya, kalau yang tadi kan kita baru punya X gitu ya. Misal kita punya wilayah yang seperti ini, warna biru yang tadi warna yang mana ya? Ini nih, gitu ya. Oke. Nah, kayak gini ya. Nah, misalkan kita punya fungsi GY gitu ya. Ini X sama dengan GY. Lalu ada fungsi satu lagi HY gitu. HY-nya kayak gini misalkan. Gitu ya, nih X sama dengan HY. Dan wilayahnya dari C sampai D gitu ya. Ini C, ini D. Dan kita mau menghitung luas wilayah yang di sini. Ya, ya saya gambarnya tidak full ya. Beginilah kira-kira. Nah, yang seperti ini kita punya luas wilayahnya adalah integral dari C sampai D GY minus HY. HY DY. Intinya adalah fungsi yang di sebelah kanan dikurangi fungsi yang sebelah kiri. Kenapa kanan yang dikurang kiri? Ya, karena yang di kanan lebih besar daripada yang kiri. Sama kayak di ini ya, fungsi yang lebih besar dikurangi fungsi yang lebih kecil. Gitu. Kenapa bisa melihat yang sebelah kanan lebih besar? Ya, ini kan kita subjeknya X. Nilai X itu semakin besar kalau dia berada di bagian kanan ya. Semakin ke kanan semakin besar nilai X-nya. Gitu. Makanya kalau kita subjeknya X, ya, kita akan mengambil fungsi yang paling kanan. Nah, sekarang fungsi yang ada di kanan di sini, subjeknya adalah X ini ya, yang Y plus 2 ini ya. Jadi kita punya di sini Y plus 2 dikurangi sama yang di sebelah kirinya, yaitu Y kuadrat gitu ya. Y kuadrat. Nah, Y-nya dari mana ke mana? Kita lihat dari Y yang paling bawah. Y yang paling bawah adalah di sini, yaitu negatif 1. Sampai yang paling atas, ya, di sini ya. Tadi yaitu 2. Gitu. Dari titik potongnya kelihatan ya. Min 1 sampai 2. Gitu. Ya, tapi hati-hati juga ya kalau dari titik potong seperti X tadi, X-nya dapat 1 dan 4, padahal integralnya melibatkan 0 juga. Tidak cukup di 1 sampai 4 saja. Gitu. Ya. Makanya tetap diperlukan gambar. Ya. Oke. Jadi ini adalah teknik-teknik pengintegralan untuk menghitung luas daerah ya. Jadi pertama kalian harus gambar dulu wilayahnya ya, gambarkan dulu wilayahnya, dan sebenarnya waktu menggambar wilayah ini kalian perlu batas-batas dari wilayah integralnya, kira-kira 0 sampai 4 misalnya di sini, atau di contoh terakhir tadi kita perlu mencari titik potong dulu gitu ya. Jadi gambar ini sekaligus kita mencari batas-batas itu tadi. Lalu kemudian kita menentukan formula dari integralnya dulu. Jadi apa yang bisa menyatakan luas yang kita inginkan gitu. Integralnya bentuknya seperti apa? Apakah langsung integral dari fungsinya
atau perlu negatif dari integral fungsinya kalau dia di bawah sumbu X, atau kalau misalnya berupa pengurangan dari fungsi, ya, wilayah di antara dua fungsi gitu, ya, atau kita perlu menghitungnya terhadap sumbu Y gitu ya. Nah, itu diperlukan eh, ya satu langkah tersendiri, yaitu untuk menentukan si formula ini. Ya, untuk menghitungnya sih saya yakin kalian sudah cukup mahir lah, karena kemarin teknik pengintegralan udah lumayan banyak gitu ya. Jadi di sini langkah yang paling menentukan adalah menggambar tadi dan menentukan formulanya. Setelah itu aman. Nah, di sini ada tugas ya, dari buku 5.1 nomor 3, 5, 17, 24 dan 28. Harap kalian coba kerjakan ya. Oke. Nah, sedemikian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan membantu kalian dalam pembelajaran dan ya, kita ketemu di kelas nanti. Oke, bye-bye.